kalau gua boleh untuk beropini, untuk Smash Roll ini agaknya akan sangat-sangat pantas untuk dimainkan di final malah menurut gua. Iya. Karena disitulah penentuan juara, disitulah penentuan nasib untuk di spring kali ini, dan disitulah penentuan satu tim yang akan berangkat PMGO teman-teman. Yang belum tahu mungkinnya juara dari PMSL Spring ini akan berangkat PMGO. Jadi menurut gua seperti itu. Tapi ya bagaimanapun ini adalah sebuah sistem yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan memberikan entertain yang baik buat teman-teman. Karena gua rasa kalau ini oke, harusnya sama Tencent, sama PUBG Mobile akan diteruskan untuk turnamen-turnamen berikutnya. Dan berbicara untuk yang mungkin dari kuantiti total gamenya ya Kak Doge, mungkin lebih prefer yang seperti ini Kak, ada batasannya untuk 8 game, atau kita nggak ada batasan game sama sekali sampai benar-benar mereka ya udah kelar. Unlimited. 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 Gua juga setuju unlimited. Tapi ada Tapi, but-nya nih. But, but. ada terms and condition. Oh, apa tuh? If it is only 2 casters, Oh, bikin 4. Jadi ada 2 pair. Set, Kalau set, biasanya 2, iya, ya. Ada 2 Iya. set. Kalau misalnya seperti analis gini, tambah caster 1 lagi juga. gitu. Jadi kayak Oke. 2-2 itu memang agak capek sih ya. Atau 1 analis 3 caster. Jadi Nggak bisa apa-apa, bergantian. nggak apa-apa capek, passion. Keren. Passion parah kita mah. Ya nggak Win? Fashion parah. Tepuk tangan dulu gak sih? Ah. Passion parah. Mau hari ini 8 game. Gas ya, oke. Gas semua ya, siap ya? Siap. Sekali ini nih kalau kena yang unlimited. Berasa juga. Keringetan juga ya. Lumayan juga ya, cuman seru sih. Kan kapan lagi lu memulai pertandingan itu di hari Minggu, kelar Senin. Kan? Tadi 23.20 ya? Iya, Bisa Senin ini. bisa Senin. Kalau 8 game bisa Senin. Terus belum closingan ada interview lagi gitu kan Benar. biasanya Pasti kan kan. balik ke kita juga. Iya. Di teman-teman di 15 menit. Betul. Nah, udah Senin bener. Sampai Senin. Kalau Iya, 8 seru game. banget tuh. Lanjut terus 8 Ya, game, mantap. tapi kalau kita bahas lagi ya Kak Doge ya, karena Ini izin penasaran serius jujur. lagi nggak nih? Iya, ini izin Ah, serius oke, dulu, izin siap. serius. Oke. Karena penasaran, kalau kita lihat-lihat kan di sini berarti yang paling dekat jaraknya untuk tim RRQ ya, kalau Aha. pengen ngejar dari match point-nya mereka ke tim Osja. Dan kemarin juga sempat yang dikatakan untuk di sinergi, hal yang disukain Oh, dari nonton ya sinergi? Nonton Oh, keren, banget. keren. Gila. Nonton ya semuanya, jangan lupa ya di YouTube ya PUBG Mobile Indonesia ya, sinergi ya. Studionya keren banget soalnya. Studionya gokil. Ada Kak Pasta, Kak Doge, sama Kak Junior. Osja, permainan yang disukain itu karena mereka tuh tertata. Ya, ini pertanyaan atau gua harus ini nih? Dideklarasikan lagi, dipanjangin lagi. Dia elaborasi gitu, lagi ya. iya. Oke. Berbicara Apa Osja, maksudnya? sebentar, gua harus melihat dulu nih biar nggak salah sebut nama playernya ya kan. Kan lu pernah ngomong kayak gitu. Ah, ah. Nah, maksudnya Nah, apa tuh? iya Bang tertatanya tuh Ojan? yang seperti apa sampai Begini. mereka bisa di peringkat yang pertama. Begini, pertama-tama kita harus membuat sebuah pemikiran bahwasanya ini lobby yang dinamis itu seperti apa yang tadi gua katakan ya. Dimana tim-timnya silih berganti, Super Weekendnya bahkan berbeda lagi. Karena berbeda 1-2 tim aja udah merubah kayak pergerakan istilahnya drop zone, istilahnya behavior rotasi, itu sudah berubah. Nah Osja bisa meminimalisir sebuah gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan. Sebagaimana, maaf kata ya, gua katakan kayak Todak, kayak Homeboy sejauh ini masih kebingungan ketika dipaksa untuk masuk dalam zona atau tidak. Hostja tidak melakukan itu, Windy dan juga Oke. Dona. Hostja bisa untuk menghitung bagaimana mereka butuh nggak perang atau enggak, atau butuhkah masuk zona terlebih dahulu atau tetap melakukan perang, itu yang menjadi spesial. Kemudian berbicara Hostja, gue suka banget Chopper. Ini Oke. sebenarnya player yang sebenarnya underrated karena dulu ketika gue buat base player dari Time Entertainment, gue katakan 2, Morman sama seorang Chopper. Nah Chopper ini bagusnya adalah bagaimana dia punya pengalaman yang pertama, yang kedua dia bisa mengelit teman-temannya itu dalam peperangan. Karena lu lihat di minggu yang pertama, ketika Iya. orang-orang semuanya bilang Zbull, ketika orang-orang bilang Gewi, sebenarnya eliminasi terbesar siapa? Chopper. Chopper. Nah Chopper ini bisa mengarahkan teman-temannya untuk berperang sangat baik, dan juga dengan pengalamannya tadi, tarik ulur peperangannya juga enak. Nah beda nanti kalau lu lihat bandingin sama Homeboys, lu sama Todak, ini masih bingung permainannya. Bahkan sampai ke Super Weekend hari yang kedua kali ini. Itu yang menurut gue jadi spesial dari Osja TH. A player named Chopper yang bisa mengarahkan permainan teman-temannya. Iya, ngomong-ngomong Homeboy sih juga sebenarnya masih agak-agak bingung sih. Iya kan? Home HB, B-nya bingung kayaknya Ah. emangnya. Bingung gitu dari segi permainannya, mungkin yang tadi sempat Iya, disebutkan sama Soalnya Ella H-nya juga nanya. Ah, How? Oh kirain Hawi. Hawi bingung. Hawi. Gue udah lama loh nggak denger Hawi. Iya, coba dong, Hawi. Kan gak ngekes. Oh iya. Nah, Bisa lah kan ada sound effect. Iya. Biasanya kan kalau ada Cijel ada sound effect wing. Nah ini Hawi aja sound effect keluarin gak apa-apa. Nah ini dia ya langsung difokuskan menuju ke arah Homeboys. Gua curiga ya, servernya depan kita dah. Asli dah setiap kita setiap gua nge-cast ya. Langsung. Ini kayak langsung di
tunjukin gitu tim-tim yang lagi bertanding. Yang kali ini adalah Homeboyz yang tadi kita sempat mention juga berada masih di posisi bawah-bawah, di posisi yang ke-15 dengan total 12 poin yang sudah mereka kantongi selama hari yang pertama kemarin. Dan kayak banyak keraguan sebenarnya yang kelihatan dari badan tim Homeboyz ini jikalau mereka harus dihadapi dengan fight-fight yang mungkin kayak terlalu spontan. Uhuy. Makasih ya udah diuhuin. Biasa Gen Z kayak gitu. Iya. Gen Z gak tau spontan emang. Nah kayak gini nih, yang terlalu spontan nih mereka udah langsung bingung. Dan udah kelihatan di depan mata kita, bahkan di Xavier berhasil untuk mendapatkan first blood mereka atas satu pemain tim Homeboyz. Ya, didapatkan satu first blood yang pertama untuk bagi mereka untuk poinnya masuk. Dan kita akan lihat lagi untuk selanjutnya untuk pemetaannya kira-kira akan seperti apa Kak Doge? Sebelum berbicara pemetaan ya untuk Homeboyz sendiri, inilah yang tadi kenapa gue katakan permainannya masih cenderung bingung ketika tadi Dona udah mengelaborasi kok majunya gitu, kok begini, kok begitu. Gini deh, kita berbicara compound yang ini udah sangat saklek, orang semua hafal. Lu berhenti di bagian depan, di bagian bukitnya masih bisa dimainin, di bagian compoundnya bisa dimainin juga, lower groundnya bisa dimainin juga. But what Homeboyz did, Ya. mereka kayak main klasik bro sejauh ini. Sorry tuh saya untuk teman-teman Homeboyz ya, harus ada perubahan yang lebih matang lagi dalam strategi kalian. Ketika satu dari turun memang udah harus melakukan tembakan, toh dibantu naik ke arah bagian atas, toh ada yang komit ke arah bagian depan. Ini tidak dilakukan oleh Homeboyz. Gua tahu ini super weekend pertama mereka, dan Yeah. gua tahu ini adalah sebuah pressure yang sangat tinggi bagi mereka. Tapi dengan itu akhirnya permainan mereka kembali lagi tidak maksimal. Kayak tadi terculik satu tanpa bahkan balasan knockdown Yeah. ke arah Dingos Xavier. Nah itu yang gua lihat dari Homeboyz masih bahkan untuk masuk ke lobby ini mereka pun belum prepared well gitu loh untuk bermain dengan 15 tim lainnya. Sesuai namanya ya, Apa tuh? bingung. Balik lagi. Oke, agak kaget nih kita. Ini terlalu spontan. Iya, ini terlalu spot. Nice. Tapi kalau misalnya ngomongin Homeboyz aja, Ah. mungkin ada beberapa nama sih menurut gue yang kayak apa ya? Walaupun tidak sekuat Federales Aha. gitu, tapi Federalesnya HB lah gitu, Federalesnya Homeboyz. Maksudnya Federalis tim at home. at home. We have Federales. Federalis at home. Oh parah. Tapi maksudnya adalah kayak pemain yang cukup terspotlight lah menurut Oke, gue, oke. atau dari pandangan gue sendiri, pemain yang sebenarnya punya firepower yang cukup tinggi dan bisa untuk bersaing dengan pemain-pemain di Southeast Asia yang lainnya. Namun sebelum kita membahas pemain tersebut adalah siapa, karena tiba-tiba Itu, aja gua namanya tahu, muncul gua tahu. yang dikit di bagian elimination pit. Kita fokus terlebih dahulu antara Sam9 dan juga EA. Sam9 mau kabur dikejar Tiger X, tapi mereka semuanya langsung tancap gas mau jauh-jauh dari EA. Ya sini tercapture dengan sempurna ya untuk fight demi fight kita bisa melihat dengan detail, bahkan tadi dari pembahasan kita switchernya juga sehati banget, langsung kasih lihat fight yang terjadi. Dan sekarang kita bisa melihat situasinya dari tim Sam9. Viren terknockdown untuk kondisinya saat ini, tapi mereka sudah mendapatkan 1 poin eliminasi tentu karena dari E-Arena juga sudah kehilangan 1 nyawa mereka. Dan sepertinya Viren tidak bisa diselamatkan, langsung di end begitu saja oleh 1 anggota dari tim E-Arena. Dan NC2 trackingnya hampir mendapatkan 1, tapi begitu banyak balasan ternyata Talon join the party dari seorang Linux yang berhasil mendapatkan posisi dari seorang NC2. Buset, lihat bagaimana agresi dari EA. Mereka tahu mereka juga digangguin sama Talon, tapi mereka nggak ragu, komit secara 100% karena memang this is now or never untuk pemain-pemain dari tim EA. Mereka udah cebur, ya udah basah sekalian aja semuanya, berenang aja sekalian. Di tengah-tengah seperti ini udah nggak ada lagi escape plan untuk mereka semuanya. Tiger X low HP banget, masih bisa untuk tarik mundur, dan itu kayaknya gemas banget pemain-pemain Talon untuk bisa mengeksekusi pemain dari tim E-Arena. Barusan Tiger X yang udah berada di ujung sana, dan Talon kali ini udah touchdown di bagian Bukit Kentang. Menarik sekali untuk menyaksikan hari ini ketika kemarin menjadi pembahasan yang sangat beragam tentang bagaimana rotasi, tentang bagaimana permainan, dan kemarin sangat-sangat terlihat bagaimana di grup stage akhir-akhir di Super Weekend pertama tidak ada yang terlalu berani untuk menuju ke arah bagian tengah. Saat ini permainan sentral menjadi satu concern buat banyak tim karena memang bergerak ke arah bagian shelter dan sekitarnya yang memang begitu terbuka, tidak dapat zona sama dengan kematian. Yang kedua yang mau gue bahas adalah ketika tadi gue berbicara lobby PMSL, sometimes lo harus menjadi tim yang kacamata kuda. Ketika memang fight dibutuhkan, tidak boleh fokus ke arah yang lainnya, walaupun basic battle royale adalah awareness. Yeah. Memang seperti itu, tapi ketika memang dihadapi
dari sebuah fight, gue tadi cukup salut dengan apa yang dilakukan oleh Sam9. Walaupun mereka sekarang 3-1, tapi setidaknya tidak pulang dengan tangan kosong karena sudah punya 3 eliminasi. Nah, hal-hal seperti ini yang belum gue lihat dari Todak, gue belum lihat dari Homeboyz sejauh ini untuk bermain di PMSL Spring 2025. Keberaniannya mereka belum terlihat ya, berarti buat Todak, buat Homeboyz yang di-mention dari awal memang. Dan kalau kita bahas bahkan bukan di season ini aja gak sih, kayak di season-season lalu pun kalau kita pengen bahas dari Todak lagi, mereka juga up and down ya kan, gak stabil untuk gameplaynya mereka. Dan kita butuh mereka untuk bisa lebih membring up lagi semua kemampuan yang mereka miliki. Tapi sementara itu kita bisa melihat juga perlawanan yang cukup intens dilakukan oleh tim Flash Vampire menjadi target mereka. Atau sekarang para Flash yang menjadi target dari kawanan Vampire kita. Karena 2 player berhasil dibuat kneeling down posisinya kali ini oleh tim Vampire. Wah, ini one step ahead sih untuk Vampire mengumpulkan total 77 poin. Udah 2 total eliminasi poin. Dan bahkan Zeus membukakan tembakan yang nge-reveal posisi dia kali ini. Yang menurut gua nge-choke sedikit. Karena lihat pergerakan yang akan dilakukan oleh seorang Swaps dengan mengendarai sebuah baginya. Dia akan coba untuk menggali informasi. Udah ke-reveal di tracking sama Tony ke low HP. Seorang Zeus tarik mundur, tancap gas, langsung di-spray juga. Digangguin oleh 2 pemain sekaligus oleh dari tim Vampire. Dan Zeus pun tumbang hanya meninggalkan last man standing untuk tim Flash. Terlihat sekali tim-tim yang sedang mengejar match point ini benar-benar agresif. Nggak mau menyia-nyiakan every point yang mereka bisa dapatkan di game kali ini. Karena buat teman-teman yang tidak belum mengerti mungkin ya, kalau mereka mendapatkan chicken dan bersamaan dengan yang mereka belum mendapatkan 77 poin, tapi tercipta 77 poin di game tersebut, tidak selesai hari itu. Karena after the match point, setelah 77 poin baru chicken, itulah baru selesai game di hari ini, yaitu Smash Roll yang diadakan di hari yang kedua. Betul, dan ini dia, Vampire lagi-lagi. Selepas mereka bisa untuk memakan satu persatu pemain-pemain Flash, mereka ketemu sama last man standing dari Homeboyz. Homeboyz keluar dari game ini menjadi tim yang paling pertama Vampire mereka melanggang dengan 4 total eliminasi poin sudah. Ini skenario yang udah kita pikirkan ya dari awal, matang banget. Dan bahkan bukan hanya Vampire, Osja juga nampaknya ngegas banget. Tim-tim ingin mendapatkan match poinnya mereka. Osja tinggal 10 poin lagi untuk mereka mencapai match point. Dan Todak menjadi sasaran empuk bagi mereka kali ini. Lynx dibuat tidak berdaya, tetapi adanya backup yang datang dari bagian belakang, itu dari seorang Nine. Oh my god, Osja TH harus hati-hati terlebih dahulu. Tapi pastinya masih ada pemain-pemain yang lainnya juga yang bisa untuk mendapatkan beberapa frag menuju ke arah pemain-pemain dari Todak. Satu pemain Lynx kayaknya ngecok juga di sana, atau itu Iftar ya? Lynx ya, pokoknya salah satu pemain. Oh, Real Real ya? Real di belakang situ. Lynx yang di bawah. Lynx, yang terknockdown. Lynx di bawah sana kayaknya dibiarkan saja karena udah lumayan mission impossible untuk bisa diselamatkan di tengah-tengah seperti itu. Sementara waktu di sisi yang lainnya Vampire kali ini akan menghadapi pemain-pemain dari tim Point Donkey. Nuzi berhasil untuk mendapatkan beberapa pemain dan bahkan langsung di finish menjadi eliminasi poin. 7 total eliminasi sudah mereka kantongi, bahkan kali ini mereka melihat menuju ke arah Bumi Sport. Ya, langsung dikejar nampaknya oleh tim Vampire. Ini tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki mereka untuk semakin lebih agresif lagi. Tapi RRQ mendapatkan Osja. Nice. Osja langsung didapatkan satu persatu. Dan bahkan kalau bisa kita lihat, Osja udah nggak ada ya. Kayaknya Udah dihilangkan, belum. udah di shutdown Kayaknya oleh udah. tim RRQ. Dan poinnya berhenti dan tinggal Vampire. Bagaimana menghentikan poin mereka untuk menyentuh match point hanya dengan 1 game. Jangan lupa, The Xavier is in the middle. Wah. Mereka masih punya 4 orang, mereka masih punya compound. Ini bisa menjadi kekuatan yang besar bagi mereka. Tapi itu nanti dulu, gue mau ngebahas Vampire. Agresi mereka, itu bahkan ditunjukkan ketika melakukan defensive. Lihat bagaimana mereka meratakan satu tim di bagian depan tadi. Dan ketika Boom mau mendekat, Swaps yang nyawanya paling penuh, itu nggak ngelut, Ya. nggak diem. Gak cuman smoke, dia pakai mobil, dia berputar. Untuk apa? Untuk membuat sebuah kesempatan Boom itu sirna. Ya. Dan itu ngebuat akhirnya Vampire masih 3 player di game kali ini. Dan kali ini kita bisa melihat adanya pergerakan dari RRQ. Gue demen banget juga bagaimana RRQ tahu persis mereka juga mempunyai kesempatan untuk bersaing di antara di Xavier, Osja TH dan juga Vampire. Tapi kali ini mereka dibombardir oleh pemain-pemain Alter Ego. 4 punggawa Alter Ego masih prima, langsung nge-dash in menuju ke arah posisi dari tim RRQ. Dan bahkan dihilangkan keseluruhan pemain-pemain RRQ. Stop hanya dengan 4 total
eliminasi poin saja. Ya, sedangkan 4 poin lainnya didapatkan oleh tim Alter Ego sejauh ini dan bahkan sudah 5 koleksi poin eliminasi yang didapatkan oleh tim Alter Ego. Ternyata tim-tim yang berada di bawah juga mereka menolak untuk menyerah dan sekarang Talon, apakah tugas dari Talon bisa selesai untuk mengakhiri poinnya dari tim Vampire? Banyak sekali lemparan granat, utility dimaksimalkan lagi dan akhirnya granatnya connect di serang Boychill. Mendapatkan posisi dari seorang Nuzi dan bahkan ada The Xavier. Iya. The Xavier juga melihat fight ini. Betul, Vampire last man standing, Tony K akan coba untuk berupaya sekuat tenaga untuk bisa at least menyelamatkan beberapa temannya terlebih dahulu, tapi pastinya dari tim Talon, dia atau mereka nggak mau tinggal diam, terus-terusan memborbardir, terus-terusan mengganggu upaya reset yang akan dilakukan oleh Vampire. Dan ini seperti yang tadi dimention oleh Windy, gua penasaran banget apa yang akan dilakukan oleh The Xavier. Jikalau mereka mendapatkan compound, jikalau mereka mendapatkan circle, nggak menutup kemungkinan mereka lah yang bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner, karena itu adalah tipikal dari perjalanan dan juga hasil yang selama ini kita lihat dari tim The Xavier. Namun ternyata dari tim Talon, mereka nggak serta-merta melanjutkan agresi mereka ke arah Vampire, Jan. Kayak mereka tahu 2 pemain tertumbangkan atau knockdown, tapi udah sampai situ aja. Begini, ketika Talon mencoba untuk menuju ke arah bagian bawah lagi, itu resikonya begitu besar. Makanya Boychill sekarang masih berputar di bagian atas karena harus memperhatikan juga life statusnya itu masih banyak. Yeah. Masih ada 31 player lain selain Talon yang ngebuat mereka kalau terlalu agresif di bagian zona 4, di mana ini adalah zona shifting yang akan berbahaya ketika nanti shifting terjadi, itu akan mereka antisipasi. Maka daripadanya gerakan mereka tetap di atas, apalagi terdengar juga gua rasa vehicle yang digunakan oleh Todak. Dan betul saja, shiftingnya ada, ngebuat Talon butuh untuk bergerak, dan itu adalah keputusan yang sangat bijak dilakukan oleh Talon tadi. Sementara The Xavier, ini yang gua ngeri banget. Mereka punya rumah Spider-Man 3 lantai yang dimana itu anti counter kecuali dari bukit di bagian depan, dan itu pun terbuka. Gue lihat tadi ada satu player yang bermain di sana, itu bisa sangat mematikan. Selatan pun gue melihat ada CD Alliance yang dimana mereka sudah mulai menggunakan strategi lagi namanya defensive at the beginning, kemudian juga mereka perangnya di bagian akhir ini dengan 4 orang pun juga berbahaya. Gue rasa 2 ancaman terbesar di game kali ini adalah Xavier dan juga CD Alliance. Yang keduanya ini menguasai bagian timur dan selatan. Tim Indo buat boom dan Bigetron. Nah, ini yang gue punya kekhawatiran karena mereka bisa saja bertemu. Alter Ego juga mungkin ada di sana tapi masih bisa untuk bergerak nekat ke arah bagian tengah juga. Dan AE ternyata sekarang sudah mulai menembaki ke arah bagian Boom Esports. Iya, bersinggungan dengan tim Alter Ego ya untuk Boom Esports sendiri. Bisa kita lihat banyak sekali tracking untuk firing dari anggota player tim Alter Ego. Untungnya belum ada yang connect karena memang lawannya mereka itu dari tim Indonesia yang juga sedang berjuang kali ini. Boom hasilnya juga terpuruk sekali untuk di hari yang pertama. Mereka 6 game hanya mengoleksi 9 poin. Kalau kemarin dari Kak Junior juga menjelaskan sebenarnya nggak ada yang berbeda untuk playstyle-nya mereka, gameplaynya mereka. Tapi tingkat kepedeannya mereka aja yang belum terlihat. Dan bahkan sekarang boom! Langsung menjadi bulan-bulanan oleh 2 tim. Bukan hanya 1 tim, melainkan 2 tim. Nah, langsung mendapatkan 1, 2, 3. Tinggal the last man standing-nya dari seorang Poundbeat yang berada di lantai 2. Vaulting out dilakukan. Coba untuk bisa keluar lagi. Coba untuk mengelabui pergerakan dari tim Bigetron. Tapi tidak bisa tertangkap. Sudah Poundbeat di bagian area luar karena ada tembakan yang datang juga dari seorang Federales. Ya, di bagian luar sana ya, tapi kita akan berpindah sedikit terlebih dahulu menuju ke arah bagian tenggara. Tiba-tiba saja Alter Ego sudah mulai touchdown di bagian tenggara sana. Mereka kayak tak mengacuhkan posisi utara. Okta kelihatan dengan adanya seorang Keluk. Diberikan beberapa tembakan. Rocky tadi adanya mau melakukan beberapa setup granat juga guna untuk bisa ngepost pergerakan dari Celcom DG Alliance. Tapi ternyata semua usahanya mereka digangguin sama The Xavier pula. Tadi yang gue katakan, Alter Ego pilihannya cuma 1, tabrak tengah. Karena sebenarnya mereka harusnya sudah menyadari kompon itu sudah dijaga. Main ke arah bagian kiri itu sama dengan bunuh diri. Jadi menurut gue, Alter Ego again and again, the decision bro. Lu tim yang punya kemampuan kuat untuk berperang gitu loh. Kenapa takut untuk mengambil keputusan itu? Masih bermain cukup defensif di bagian outer, itu yang gue kurang suka sejauh ini dari Alter Ego. Greget ya ngelihatnya ya, karena kita tahu potensi besar apa yang dimiliki dari tim Alter Ego. Dan sudah selesai ya Vampire, mereka mendapatkan 7 poin eliminasi dan juga 1 placement poin. Tambahannya 8 belum ya, belum sampai 77. Jadi game ini akan terus berlanjut, tapi kita masih memiliki The Xavier yang menjadi kekhawatiran utama juga yang dibahas dari Donaviska, dari Aldoge juga. Bagaimana mereka memiliki bagian area zona, mereka punya area compound-nya juga. Dan yang satu hal yang dinotis, Lamborghini tuh dia nggak hanya stay bersama dengan 3 player lainnya. Dia coba untuk cari informasi ke sekitar,
circling around juga dilakukan. Dan sekarang kita bisa melihat fight antara Bigetron berhadapan dengan tim Talon kali ini dari seorang Federales. Bisa melihat nampaknya coba untuk mengkerangkeng pergerakan dari tim Talon satu persatu anggotanya mereka. Boychill terspot sudah karena Federales berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown lagi. Tapi ada balasan memang, tapi berlangsung lama tidak. Karena Bigetron langsung bisa nge-wipe out tim Talon. Dan gue senangnya sebenarnya Bigetron pun juga mengetahui hal tersebut ya. Kayak Iya. arah itu juga mirip-mirip gitu loh. Mereka harus benar-benar ngejar keseluruhan tim-tim yang berada di atas sana. Tapi kali ini di Xavier udah mulai keluar dari sangkar mereka. Udah mulai keluar dari defensive area mereka untuk saat ini. Karena memang compound yang mereka miliki udah tidak ada di dalam zona lagi. Iya, dan pergerakan mereka sangat-sangat gue suka karena ada split terlebih dahulu di bagian utara untuk melihat bagaimana sih pergerakan tim-tim yang terjadi di bagian belakang. Dan membahas Bigetron sedikit sebelum peperangan ini ya. Ini yang gue katakan, sometimes lo menjadi tim itu butuh untuk kacamata kuda guys. Nah. Lo harus tahu objektif step by step yang lo harus lakukan ketimbang overthinking dengan semua keadaan yang ada. Nah, lihat Bigetron satu demi satu tim diratain. Mereka walaupun sekarang memang cukup sulit untuk mendapatkan chicken, tapi eliminasinya terus bergulir. Bahkan menjadi tim Nice. paling produktif sejauh Iya. ini dengan 10 eliminasi. Ini double digit poin eliminasi dan unstoppable buat tim Bigetron ya. 10 poin eliminasi sudah mereka kumpulkan dan mungkin akan bertambah lagi seiring dengan agresi yang mereka ingin lakukan. Tapi sementara waktu dari seorang Snap coba untuk bisa mengorek informasi yang lebih dalam lagi untuk tim Strangers yang juga masih menyisakan 2 player mereka. Upaya revive harusnya sekarang menjadi fokus utama juga untuk tim Strangers. 3 diantaranya sudah masuk ke dalam area zona untuk kali ini dan yang menjadi penasaran yang dibahas juga bagaimana cara The Xavier akan coba beranjak lagi. Apakah mereka akan tetap bermain mungkin dari bagian pinggir lebih dahulu, nge-wipe up tim-tim lain. Tapi sebelum itu dari seorang Snape mendapatkan kembali tambahan 1 confirm poin eliminasi. Eliminasi poin ke-11 untuk tim BTR. Dan kalau ngelihat keadaannya seperti ini, top 4 kita yang sudah disebutkan. Di Xavier, BTR, Strangers dan juga Salcom DG Alliance. 3 tim at least, Giants. 3 tim yang mempunyai firepower. Dan juga pastinya kekuatan untuk melakukan perang yang cukup tinggi. The Xavier, Salcom DG Alliance dan juga tim Bigetron. Sementara waktu dari tim Strangers. Mereka adalah tim yang suka sekali untuk ngerecokin keseluruhan pemain-pemain yang masih tersisa. Tapi ini yang menarik ya, gue juga akhirnya berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang nonton PMSL. Stranger mengubah segalanya di minggu ini. Dengan tidak bermainnya game slow, mengubah ke arah seorang Kins. Gue mendengar juga menjadi IGL dari tim Thailand ini, ngubah gameplaynya lagi. Nggak bingung, kayak misalnya tadi gue katakan Homeboys, Toda, Sorry to say masih menjadi contoh untuk permainan yang gue katakan bingung, quote on quote. Tapi dari permainan Stranger, di hari ini terutama mungkin di group stage kemarin kalau teman-teman ingat ya, bagaimana fight mereka tuh padu sekali, perangnya oke sekali, dan akhirnya Mela keluar performanya gitu loh. Dan seorang Artzi, jangan lupa, ini juga sempat menjadi carry di Sorcia saat itu, dan kali ini dari Stranger cukup baik walaupun mereka sekarang tinggal menyisakan 2 orang saja. Yang di minggu pertama yang mereka hanya dikasih main 4 kali Sampai ya gue kalau nggak bilang salah ya salah kan. tim Mela. Iye. Sampai akhirnya datang lagi untuk IGL murninya mereka ya kalau Iya, nggak salah ya betul. buat tim Kins. Strangers. Kins bermain mengangkat derajat untuk tim Strangers kali ini dan apakah bisa maksimal hanya dengan 2 playernya untuk mendapatkan chicken dinner? Kita akan lihat saat lagi karena masih ada perlawanan juga dari 3 tim lainnya untuk Salcom DG Alliance, Bigetron dan juga tim The Xavier. Semuanya bermain dengan sabar. Tidak ada yang ingin terburu-buru, tidak ada yang ingin tergesa-gesa, tapi dengan zona yang seperti ini memaksa dari Strangers dan juga Salcom DG Alliance harus bisa keluar lagi dari zona nyaman mereka. Ini pertanyaannya gimana caranya di Xavier sih? Gua penasarannya adalah itu. Gimana caranya mereka untuk bisa ngeproses Oh, no. keseluruhan situasi dan juga kondisi yang sekarang lagi berada di depan mata mereka semua ya. Salcom DG Alliance walaupun ada sedikit blunder yang dialami oleh seorang Iftar, tapi at least mereka hanya tinggal menyisiri last man standing, STS atau tim Strangers harus keluar dari game ini, dan ini akan menjadi end game kita yang sangat menarik karena sekali lagi 3 tim dengan firepower yang begitu kuat, 3 tim Giants ini akan memperebutkan winner-winner chicken dinner. Kekhawatiran gue muncul. Lihat aset teman-teman semua. The Xavier masih punya 25 granat. Nadeti, Wow. Levi's, dan kawan-kawan ini punya kemampuan yang oke banget. Apalagi gue akan ceritakan buat teman-teman semua, itu yang berwarna krem. Itu adalah 2x2 atau 2x2 player Xavier yang sudah
melakukan split. Dan mereka sangat baik. Mereka menutup permainan dari CD Alliance tadi dengan melakukan sebuah tembakan. Membuat CD Alliance mendekat ke arah bagian Bigetron. Ini ngebuat sebuah kerugian bagi Bigetron pun juga CD Alliance. Karena mereka saling berdekatan. Sementara The Xavier di waktu yang bersamaan gathering intel. Mereka mengumpulkan semua informasi. Memetakan nanti sembari membaca elimination feed kalau memang terjadi knockdown satu demi satu. Dan mereka mungkin yang bisa menjadi tukang sapunya. Dan untuk sampai poin ini saja, dengan eliminasi ini dimiliki oleh The Xavier, sudah masuk ke match Match point. Match point. Sudah 77 poin harusnya mereka dapatkan untuk game yang pertama. Berarti kesaing dua tim ya, dari Bigetron, ada juga dari tim Celcom Digi Alliance yang memang mereka saling bertukar peluru, tapi digangguin juga oleh pergerakan dari seorang Lamborghini yang dari awal juga aktif banget pakai vehicle-nya. Dia masuk ke dalam zona sendirian, yang tiganya stay di bagian belakang. Dan sekarang kita bisa melihat lagi pergerakan yang akan coba dilakukan oleh tim Celcom Digi Alliance. Vehicle mereka nggak miliki, tapi nice, Rizzy mendapatkan sebuah headshot-nya untuk menumbangkan seorang Lamborghini. Tapi kalian bisa lihat bagaimana dari The Xavier masih mempunyai space and time untuk bisa melakukan riset terlebih dahulu. Dan gak digangguin secara frontal karena memang posisi dari BTR ataupun Celcom Digi Alliance itu gak terlalu mumpuni untuk bisa gangguin pemain-pemain The Xavier. Sehingga untuk sekarang The Xavier bisa kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Tim Bigetron akan coba untuk nge-shift fokus mereka menuju ke arah Celcom Digi Alliance. Karena udah mulai bisa memetakan posisi pemain-pemain Celcom Digi Alliance ini yang hanya bertumpu pada satu titik yang sama, berbeda halnya dengan tim The Xavier yang tadi sudah dimention juga oleh Eldoge bagaimana mereka sekarang menyebar luaskan posisi pemain-pemain mereka atau split 2-2 dan ini tinggal rapi-rapian antara mereka bertiga aja sih. Iya, dan walaupun di minimap memang terkesannya sedikit ya jaraknya dari Bigetron untuk masuk ke dalam area zona, tapi lihat betapa opennya bagian mereka, depan mereka itu udah nggak banyak lagi obstacle. Entah kita bisa melihat adakah vehicle yang bisa dimaksimalkan lagi untuk mereka mungkin boarding, tapi Satar memiliki bagian akan coba berancang-ancang kembali, tapi langsung diprediksikan movement demi movementnya oleh seorang Levi's kali ini. Tracking memang, tapi untungnya tidak sampai memberikan damage yang begitu fatal untuk seorang Satar. Dan satu bisa lolos, tapi tidak dengan seorang Satar, tertangkap sudah oleh seorang Levi's. Oh my god, tapi masih ada trading. Bergulir antara mereka semuanya. Snap tumbang, Jimmy pun juga tumbang karena Rezi bisa mendapatkan vision menuju ke arah Celcom Digi Alliance. Dan Celcom Digi Alliance bisa aja menjadi satu pengganggu untuk dua tim yang sedang bertarung ini. Karena Bigetron hanya meninggalkan last man standing mereka saja, Rezi yang udah ketahuan posisinya oleh Keluk. Dan bahkan langsung di finish juga. Bigetron keluar dari game ini di posisi yang ketiga. Ya, tinggal dua tim untuk Celcom Digi Alliance dan juga tim The Xavier. Dan bisa dilihat di sini informasi harusnya juga lengkap ya dimiliki dari tim Celcom Digi Alliance. Betapa aktifnya The Xavier dari awal, mereka bisa meng-clear out area yang coba diterabas sama tim Bigetron. Didapatkan poin eliminasinya, 8 poin eliminasi sejauh ini sudah didapatkan oleh tim The Xavier. Dan temponya memang akan kembali menurun lagi, menunggu waktu mereka, menunggu timingnya juga. Dan timingnya tepat dengan granat yang luar biasa dari seorang Levi's, mendapatkan seorang Iftar. Coba untuk bisa crawling back lagi, meminta di revive tapi tidak bisa karena langsung adanya ending dari seorang Lamborghini. Lihat bagaimana Lamborghini tarik mundur terlebih dahulu. Udah ada beberapa follow up sebenarnya dari Granta, tapi dia masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu. Satu pemain lagi, Keluk terspot down oleh seorang Levi's. 4 versus 2 pemain dan ini dijadikan 2 versus 3 pemain oleh pemain Celcom Digi Alliance yang bernama Jimmy. Tetapi kalian bisa melihat bagaimana tarik ulur, bagaimana adu granat dilakukan oleh kedua tim ini. Begitu kuatnya mereka, seperti yang dimention oleh Eldoge barusan. Banyak sekali granat yang masih bisa untuk diinvestasikan oleh The Xavier ini, sehingga hal seperti ini kita lihat di end game ini possible banget. Dan Celcom Digi Alliance nge-choke 2 pemain terakhir mereka. Ya, dan hanya ada obstacle, satu bebatuan tipis dan coba dipancing keluar nampaknya oleh seorang Nadeti dan kembali dilontarkan dengan utility. Ini sudah tinggal menunggu waktunya saja. Keluk yang terakhir, the last man standing-nya, dan harusnya winner chicken dinner didapatkan oleh The Xavier. Waduh. Waduh. Ini cuman bisa waduh sih kayaknya.